Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmayanti dengan NIM 19016070. Di sini akan membahas mengenai jenis-jenis teks yang ada dalam kurikulum 2013. Yang pertama ada teks ulasan. Pengertian dari teks ulasan adalah suatu teks yang berisikan tentang ulasan, penelitian, review terhadap suatu karya berupa film, drama, atau sebuah buku. Teks ulasan disebut juga dengan teks resensi. Ciri-ciri dari teks ulasan yang pertama adalah strukturnya terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, rangkuman, dan memuat tentang informasi berdasarkan opini dan topik yang dikemukakan oleh penulis. Opini ini berdasarkan fakta yang nyata, memiliki nama lain atau yang lebih sering disebut dengan teks resensi. Di sini saya sudah memiliki contohnya. Selanjutnya adalah struktur dari teks ulasan. Yang pertama ada orientasi, merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum dari sebuah teks yang akan diulas. Yang kedua itu ada tafsiran, yang merupakan suatu bagian yang berisikan tentang penjelasan detail mengenai karya, yang berisikan tentang bagian-bagian terinci dari suatu jenis karya. Yang ketiga itu ada evaluasi, yang merupakan bagian yang berisikan tentang pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulasnya. Puisi Ayah ditulis oleh Cahaya Mahardika. Puisi Ayah diterbitkan di salah satu majalah khusus anak pada tahun 2009. Puisi ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah dalam menafkahi keluarganya. Puisi ini menggambarkan betapa besarnya rasa kasih sayang seorang ayah. Pada bagian selanjutnya, yaitu pada bagian tafsiran, yaitu pada bait pertama digambarkan betapa beratnya perjuangan seorang ayah. Di sini Caca Mahardika mengemas puisinya dengan sangat apik, yaitu di mana digambarkan di sini ayahnya bekerja keras melawan panas sinar matahari dan tidak dihiraukan. Selanjutnya pada bait berikutnya digambarkan tentang rasa sayang yang sangat besar yang dimiliki oleh seorang ayah, di mana digambarkan di sini bahwa seorang ayah diibaratkan sebagai cinta pertama bagi seorang anak perempuan. Ayah juga memberikan kebahagiaan dan sosok yang dianggap sangat penting. Selanjutnya adalah evaluasi. Puisi ini disajikan menggunakan bahasa yang sangat indah tetapi sederhana, di mana kata-kata yang digunakan mampu membuat para pembacanya terhanyut di dalam puisi yang ditulis oleh Caca Mahardika ini. Selanjutnya, puisi ini sangat baik untuk dibaca agar kita lebih bisa menghargai sosok dari seorang ayah. Kekurangan dari puisi ini adalah hanya terdapat 2 baris pada beberapa kata saja dalam bait kedua dan seterusnya hingga bait-bait terakhir. Baiklah, selanjutnya itu ada teks prosedur. Artinya adalah suatu teks yang memiliki tujuan untuk membantu para pembaca agar dapat memahami tentang bagaimana cara membuat sesuatu. Ciri-ciri dari teks prosedur adalah di dalamnya menggunakan pola kalimat perintah atau kalimat imperatif. Yang kedua itu memiliki kata-kata kerja aktif. Yang ketiga memakai konjungsi atau kata hubung yang menguraikan tentang kegiatan ataupun cara. Yang keempat ada memakai kata tentang dalam menyatakan cara, waktu, dan tempat secara akurat. Struktur bagian dari teks prosedur yang pertama ada bagian. Bagian ini ditujukan pada teks prosedur memiliki tujuan untuk hasil akhir yang hendak dicapai pada bagian teks prosedur. Yang selanjutnya adalah bagian material, menggambarkan tentang bahan, alat, ataupun material yang digunakan untuk membuat sesuatu. Dan selanjutnya adalah langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisikan tentang urutan tentang membuat sesuatu hal yang di bagian ini setiap tahapnya digunakan juga harus dilakukan secara urut dan tidak boleh diacak.
Di sini saya sudah memiliki contoh dari teks prosedur, yaitu cara membuat pancake madu. Tujuannya yaitu cara membuat pancake madu, yaitu pancake madu merupakan inovasi makanan yang paduannya adalah terdiri dari bahan-bahan yang sangat sederhana. Pancake madu merupakan salah satu olahan yang dari hasil kreasi. Bahan dan alatnya yang pertama itu ada alat, mangkok, gelas, panci, wajan, dan sendok. Selanjutnya ada bahan, tepung, susu, telur, mentega, gula, dan madu. Langkah-langkahnya yaitu memasukkan tepung ke dalam mangkuk, menuangkan susu ke dalam gelas yang telah digunakan sebagai takaran. Yang ketiga itu memasukkan telur ke dalam mangkuk disertai dengan tepung, tambahan gula sesuai dengan selera, kemudian diaduk. Selanjutnya adalah menyalakan kompor untuk memasukkan bahan-bahan yang telah siap tadi. Selanjutnya adalah memanggang pancake di dalam wajan. Yang terakhir adalah pancake durian telah siap untuk dihidangkan. Baiklah, teks selanjutnya adalah teks laporan hasil observasi. Pengertian dari teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang menjabarkan mengenai laporan sesuatu yang berupa hasil dari pengamatan yang telah dilakukan observasinya terlebih dahulu. Ciri-ciri dari teks observasi ini adalah bersifat objektif, global, dan universal. Selanjutnya adalah objek yang akan dibahas adalah objek tunggal dalam cerita. Selanjutnya adalah ditulis dengan lengkap dan sempurna, ditulis dengan fakta yang telah dilakukan observasinya terlebih dahulu. Informasi tentang teks merupakan hasil penelitian, tidak mengandung prasangka atau dugaan, melainkan ini adalah suatu yang pasti karena telah dilakukan observasinya. Jadi, penulis tidak boleh menduga-duga dalam menulis teks observasi. Struktur dari teks observasi yang pertama itu ada pernyataan umum yang mengandung tentang keterangan umum mengenai suatu subjek yang dilaporkan. Selanjutnya ada deskripsi bagian, yaitu mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan berupa ciri, fisik, ataupun bagian-bagian tentang yang dilaporkan. Yang terakhir ada mengandung simpulan. Simpulan itu berisikan tentang ringkasan umum mengenai laporan dari teks observasi. Di sini saya sudah memiliki contoh dari laporan teks hasil observasi. Saya mengambil tema yaitu mengenai anggrek bulan. Pada bagian pernyataan umumnya berisikan tentang gambaran mengenai anggrek bulan, yaitu anggrek bulan merupakan suatu jenis dari Phalaenopsis amabilis, yaitu adalah tanaman yang sangat indah, masuk ke dalam salah satu suku tumbuhan berbunga terbanyak yang juga terdapat sebagai bagian dari puspa pesona Indonesia yang berasal dari jenis Phalaenopsis. Selanjutnya yaitu ada definisi bagian, yaitu definisi bagiannya adalah anggrek bulan merupakan jenis anggrek Oxyaceae yang merupakan ciri khas dari kelompok bunga yang lebar. Anggrek bulan berasal dari Asia Tenggara yang dapat ditemukan di seluruh dunia kecuali di benua Antartika. Anggrek bulan pertama kali ditemukan di Maluku dan termasuk ke dalam tumbuhan epifit. Definisi manfaat dari anggrek bulan yaitu banyak dimanfaatkan untuk tanaman hias. Karena keindahannya, anggrek bulan perawatannya juga tidak meribetkan orang-orang yang ada, yaitu dengan cara menggantungnya saja sehingga perawatannya lebih mudah dan tidak memakan tempat. Teks cerita fabel merupakan sebuah naskah cerita yang berisikan tentang binatang namun menggunakan gaya bahasa seolah-olah berperilaku seperti manusia. Fabel tergolong dalam bentuk jenis cerita fiksi dan bukan mengisahkan tentang kehidupan nyata. Struktur dari teks fabel yang pertama itu ada orientasi. Orientasi adalah pengenalan awal mengenai jalan cerita yang berisikan tentang tokoh,
dan alur suasana lingkungan cerita. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi merupakan klimaks dari jalannya sebuah cerita yang berisikan tentang puncak permasalahan yang dialami oleh sang tokoh dalam cerita. Selanjutnya ada resolusi yang berisikan tentang jalan keluar yang diambil tokoh dalam cerita. Yang terakhir ada koda. Koda merupakan bagian paling akhir dalam teks laporan cerita fabel yang berisikan tentang amanat dari kisah yang telah diceritakan. Di sini saya sudah memiliki contohnya, yaitu judulnya adalah Kupu-kupu yang Berhati Mulia. Orientasi dari cerita ini yang pertama adalah di suatu hari yang sangat cerah terlihat seekor semut rangrang yang sedang berjalan-jalan di sebuah taman. Ia sangat gembira dan berkeliling taman yang indah tersebut. Semut rangrang juga menyapa beberapa hewan-hewan yang ia temui di taman itu. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi dalam cerita ini yaitu ketika semut rangrang sedang berjalan-jalan, ia tidak sengaja melihat sebuah kepompong yang berada di atas pohon. Semut rangrang pun tertarik dan mendekat. Kemudian ia mengejek kepompong itu dan mengatakan, "Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya dapat menggantung di atas ranting itu. Tidak bisa kemana-mana. Ayolah jalan-jalan. Dunia ini luas." Begitulah kata-kata yang dikeluarkan oleh semut rangrang. Ia selalu membanggakan dirinya dan merasa bahwa dirinya adalah hewan yang paling hebat. Keesokan harinya, semut rangrang pun kembali ke taman tersebut. Suasana agak sedikit dingin karena baru saja selesai hujan dan tentu saja hal itu membuat banyak kubangan di jalan. Tanpa sengaja semut rangrang pun terpeleset dan jatuh ke dalam kubangan. Hal itu membuat dia hampir saja tenggelam. Semut rangrang pun menjerit meminta pertolongan. Resolusinya adalah untunglah di saat itu seekor kupu-kupu yang sangat indah lewat dan mendengar jeritan dari semut rangrang. Ia pun segera mendekat dan menolong semut rangrang dengan memberikan sebuah ranting pohon untuk diraih oleh semut rangrang. Setelah menyelamatkan semut rangrang, semut rangrang pun berterima kasih kepada kupu-kupu dan mengatakan bahwa ia adalah hewan yang baik dan hebat. Kupu-kupu pun menyatakan bahwa ia dulu adalah kepompong yang diejek jelek dan sangat lemah oleh semut rangrang. Alangkah menyesalnya semut rangrang telah menyatakan hal tersebut. Kode dari cerita ini adalah akhirnya sang semut pun meminta maaf kepada kupu-kupu dan berjanji untuk tidak mengejek makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisikan tentang proses mengapa dan bagaimana sesuatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya terjadi. Peristiwa ini baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar dan mempunyai hubungan sebab akibat. Ciri-ciri dari teks eksplanasi yang pertama, strukturnya yaitu terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Selanjutnya, informasi yang ada dalam teks eksplanasi dimuat berdasarkan fakta. Yang ketiga, fakta tersebut mempunyai informasi yang bersifat ilmiah, keilmuan, dan contohnya adalah sains. Sifatnya adalah informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk mempercayai tentang teks yang dibahas. Memiliki atau menggunakan siskemart, yaitu sebuah seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Struktur dari teks eksplanasi yang pertama itu ada pernyataan umum yang berisikan tentang pernyataan umum mengenai topik yang dijelaskan berupa proses terjadinya atau proses keberadaannya. Yang kedua ada urutan sebab akibat yang berisikan tentang detail mengenai penjelasan proses yang terjadi. Di sini secara urut atau bertahap dari yang paling awal ke yang paling akhir. Yang terakhir itu ada interpretasi, yaitu berisikan tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dibahas. Di sini saya memiliki sebuah contoh teks dari teks eksplanasi. Yang pertama yaitu
Pernyataan umum dari teks eksplanasi sampah. Pengertian sampah yaitu adalah suatu benda yang telah tidak memiliki fungsi atau manfaat lagi. Keberadaannya sangat mengganggu kesehatan masyarakat yang berada di sekitarnya. Jenis dari sampah dapat terbagi atas dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan yang bisa terurai. Dan sampah anorganik adalah sampah-sampah yang sulit untuk diuraikan. Contoh-contohnya yaitu seperti botol, kaleng, plastik, dan sejenisnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi keberadaan sampah organik yaitu dengan diolah atau didaur ulang kembali. Urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat di sini sampah termasuk di antara fenomena yang sering kita jumpai di sekitar kita. Namun, fenomena-fenomena ini berdampak buruk terhadap masyarakat. Akan tetapi, sampah-sampah tersebut menimbulkan dampak yang sangat meresahkan, misalnya longsor, banjir, dan menjadi sumber penyakit. Sampah yang terus diabaikan menumpuk biasanya menimbulkan bau-bau yang tidak enak sehingga udara yang berada di sekitarnya menjadi tercemar. Kemudian sampah juga mengundang sumber penyakit yaitu nyamuk penyebab penyakit DBD. Bahkan sampah juga menimbulkan berbagai bencana alam seperti bencana banjir, di mana sampah yang mengendap di sungai dibiarkan berlama-lama dan kemudian menghambat jalannya aliran dari sungai tersebut. Dan hal ini menjadikan sampah sebagai penyebab bencana alam. Yang terakhir ada interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi sampah adalah apabila kita memiliki kebiasaan membuang sampah secara sembarangan, hal ini akan berdampak buruk dan kembali kepada kita sendiri. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang intelijen dan makhluk sosial, kita memiliki keinginan dan kesadaran sendiri untuk menjaga lingkungan kita dari sampah. Hal ini diawali dengan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan sekitar, dan membedakan sampah berdasarkan golongannya. Hal ini akan membantu untuk pengolahan menuju proses selanjutnya. Baiklah, sekian presentasi mengenai beberapa jenis teks yang ada dalam kurikulum 2013. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.